Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatur Rahmah, NIM 23210090. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Dokumentasi adalah aspek penting dalam rekayasa perangkat lunak. Ia membantu dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan perangkat lunak. Software Project Management Plan atau biasa disingkat dengan SPMP. SPMP merupakan dokumen yang berisi rencana pengembangan perangkat lunak. Fase yang pertama, inisiasi, meliputi definisi ruang lingkup proyek, identifikasi stakeholder, dan penentuan tujuan. Fase yang kedua, perencanaan, membuat jadwal, menentukan sumber daya, dan menentukan anggaran proyek. Yang ketiga, eksekusi, melaksanakan pengembangan perangkat lunak sesuai rencana yang telah ditentukan. Fase yang keempat, monitoring atau evaluasi, memantau kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang fase yang kelima, penutup, menandai akhir proyek dan menyerahkan hasil kepada stakeholder. Software Requirement Specification atau biasa disingkat dengan SRS. SRS mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan perangkat lunak, seperti fitur, fungsi, antarmuka. Kebutuhan non-fungsional menentukan kualitas dan batasan perangkat lunak, seperti kinerja, keamanan, keandalan. Kebutuhan lainnya, informasi tambahan yang relevan dengan pengembangan, seperti batasan, asumsi, ketergantungan. Software Design Description atau SDD. SDD berisi detail desain arsitektur, modul, dan komponen perangkat lunak. Yang pertama ada arsitektur, struktur sistem perangkat lunak, interaksi antar komponen. Yang kedua, modul, bagian-bagian fungsional yang terpisah dalam perangkat lunak. Yang ketiga, antarmuka, cara komponen perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat, database, struktur dan skema database yang digunakan. Software Text Plan atau biasa disingkat dengan STP. STP merupakan dokumen yang berisi strategi pengujian perangkat lunak. Tujuannya menentukan tujuan dan ruang lingkup pengujian. Metode mendeskripsikan jenis-jenis pengujian yang akan dilakukan. Lingkup menentukan bagian-bagian perangkat lunak yang akan diuji. Sumber daya memperkirakan kebutuhan sumber daya untuk pengujian. Jadwal menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian. Software Text Description atau STD. STD berisi detail tentang setiap kasus uji yang akan dilakukan. Yang pertama, identifikasi kasus uji, menentukan kondisi input, output, dan skenario pengujian. Yang kedua, desain kasus uji, merumuskan langkah-langkah pengujian untuk setiap skenario. Yang ketiga, eksekusi kasus uji, melaksanakan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang telah dirancang. Yang keempat, verifikasi hasil, membandingkan hasil pengujian dengan output yang diharapkan. Software Text Result atau STR. STR mendokumentasikan hasil pengujian yang dilakukan. Kasus uji yang berhasil. Kasus uji yang menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Kasus uji yang gagal. Kasus ujian yang tidak menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Bug yang ditemukan. Kesalahan atau bug yang ditemukan selama pengujian. Rekomendasi, saran untuk memperbaiki bug dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Software version. Software version mengidentifikasi
versi perangkat lunak yang sedang digunakan. Major version menunjukkan perubahan besar pada perangkat lunak seperti fitur baru atau arsitektur yang diperbaharui. Mirror version menandakan perbaikan bug, peningkatan performa, atau fitur tambahan yang tidak terlalu signifikan. Patch version menunjukkan perbaikan kecil atau bug fix untuk versi perangkat lunak yang ada. Yang terakhir ada user guide atau user manual. User guide atau user manual berisi panduan perangkat lunak. Yang pertama ada tujuannya, membantu penggunaan memahami cara menggunakan perangkat lunak dengan mudah. Yang kedua isi, informasi tentang fitur, fungsi, dan cara menggunakan perangkat lunak. Yang ketiga ada target, dibuat untuk pengguna akhir perangkat lunak, baik pemula maupun penggunaan berpengalaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.